Siapa yang tidak mengenal sosok Godfather Indonesia satu ini? Nama John Kay cukup tersohor. Setidaknya dalam 2 dekade terakhir, namanya sering jadi bahan pemberitaan. Salah satunya terkait kasus pembunuhan bos Sanex Steel, Tan Haritanoto pada tahun 2012. Ia juga dikaitkan dengan terbunuhnya bekas pengawal Wiranto, Basri Sangaji pada tahun 2004. Selain pernah mendekam di LP Cipinang, John Kay yang lahir pada 10 September 1969 itu juga pernah merasakan penjara legendaris di Indonesia, yakni LP Permisan Nusa Kambangan. Asal kalian tahu saja, Kay adalah nama kepulauan di Kabupaten Maluku Tenggara. Pada zaman kolonial, menurut M. Adnan Amal dalam buku Kepulauan Rempah-Rempah, Kay termasuk residen Ambon yang merujuk pada kota Ambon di Pulau Ambon. Namun, kini Ambon kerap menjadi sebutan untuk tempat dan nama segala etnis yang berasal dari Maluku. Maka, orang-orang dari Kay pun sering disebut sebagai orang Ambon. Dalam sebuah obrolan dengan Andy F. Nova, lebih lengkapnya kalian bisa tonton di channelnya Andy F. Nova, John Kay mengaku masa kecilnya dilalui dengan kemiskinan. Menurut John, masa kecilnya pahit karena berada dalam kemiskinan hingga sering dibully. Pada kesempatan wawancara tersebut, Andy F. Nova menanyakan pendidikan John Kay. Meski begitu, John mengaku mendapat ijazah setelah mengikuti ujian persamaan. John Kay meninggalkan kampung halaman pertama kalinya adalah menuju ke Surabaya, Jawa Timur. Kala itu, ia meninggalkan kampung halamannya dengan usia yang masih 18 tahun. Sesampainya di Surabaya, John tinggal bersama saudaranya selama kurang lebih 3 bulan. Karena ketidakcocokan dengan saudaranya itu, John Kay memutuskan untuk hidup di jalanan. Setelah di Surabaya, ia akhirnya memutuskan untuk hijrah ke Jakarta. Di Jakarta, John Kay mula-mula tinggal di kampung Berlan dan bekerja sebagai tenaga keamanan di Jalan Jaksa. John memulai aksinya pada tahun 1992 saat masih berumur 22 tahun. Ketika itu ia menjadi salah satu security di hostel dan kafe di Jalan Jaksa, Jakarta. Namun, ketika sedang menjalankan tugasnya terjadi keributan. John tidak berniat untuk membunuh, ia hanya ingin melukai tangan korban. Setelah menjadi buronan polisi selama 1 minggu, John memutuskan untuk menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya. Tak berhenti sampai di situ, John terus melakukan aksi kekerasan dalam penjara. Aksinya dilakukan bersama temannya, Freddy Sitania. John juga mengaku kala itu tak menyesal membunuh orang. Pada tahun 1995, pertama kalinya John mencicipi pil ekstasi dan sering ribut di diskotik. Waktu Soekarno masih berkuasa, nama John Kay belum begitu terkenal di Jakarta. Hanya saja, ia mulai menjadi preman yang sangar setelah keluar dari penjara. Menurut Ian Wilson, kelompok yang dikomandoi Hercules, Basri Sangaji, dan John Kay kerap bertikai di Jakarta sejak akhir era tahun 90-an yang menyebabkan lusinan orang terbunuh. Ian Wilson menambahkan, seperti juga Ongsen Sangaji dan Hercules, John Kay adalah sosok karismatik yang dipandang di kampung halamannya. Jika ada pemuda dari kampung halamannya yang merantau ke Jakarta, maka John Kay adalah tempat persinggahan mereka. Di antara para pemuda itu, yang kesulitan mencari penghidupan di Jakarta tidak menutup diri untuk menjadi pengikut John Kay. Pemuda dari kampung yang datang ke Jakarta adalah potensi bagus untuk memperkuat pasukan. Pada tahun 2000, nama John Kay mulai berkibar ketika ia mendirikan organisasi bernama AMKEI, Angkatan Muda Kay. AMKEI yang dipimpin John Kay diklaim punya belasan ribu anggota. Organisasi ini dan John Kay memulai menekuni bisnisnya sebagai debt collector. Dikenal memiliki banyak pendukung dan koneksi orang penting. Pada tahun 2004, namanya makin berkibar ketika berseteru dengan seorang tokoh pemuda asal Maluku Utara, Basri Sangaji. Konflik terus berlanjut ketika dalam beberapa bentrok memperebutkan nama di DKI Jakarta yang berakhir maut atas kematian Basri di Hotel Kebayoran Inn, Jakarta Selatan. Karena tak ada bukti, polisi melepas John Kay. Namun, 8 anak buahnya ditetapkan sebagai tersangka. 2008, John Kay ditangkap Detasemen Khusus Anti Teror di Desa Ohojiang, Kuta Tual, Maluku. Ia diduga menganiaya dan memotong jari Charles Refra dan Jemri Refra yang masih terbilang saudara. John disidang di Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 Maret 2009. Pengadilan Negeri Surabaya memvonis John Kay 8 bulan penjara. 2010, kelompok John Kay terlibat keributan dengan kelompok Flores ND yang dipimpin Thalib Makarim. Keributan tersebut dipicu pertengkaran antara salah satu anggota Kay dengan penjaga Blowfish Kitchen and Bar, Wisma Mulia, Jakarta Selatan pada April 2010. 4 orang dari kelompok Flores ND kemudian disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena diduga membunuh 2 orang dari kelompok Kay. Pada tahun 2012, John Kay ditangkap lagi Polda Metro Jaya di Hotel Siwan Pulau Mas, Jakarta Timur pada 17 Februari 2012 setelah diyakini terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap Tan Haritanoto alias Ayung, pengusaha peleburan besi baja yang disebut punya relasi dengan banyak politikus. Ayung diduga
diduga dibunuh pada 26 Januari 2012 dan ditemukan tewas dengan 32 luka tusuk di dalam kamar 2701 Swiss Bell Hotel. John Kay divonis penjara 12 tahun pada akhir 2012. Pada 29 Juli 2013, Mahkamah Agung menambah hukuman John Kay menjadi 16 tahun. Ia kemudian dipindahkan dari Rutan Salemba ke Lapas Permisan, Nusa Kambangan. Di Nusa Kambangan, ia kembali berulah. Ia bentrok dengan napi teroris pada Selasa pagi 7 November 2017. Kelompok John Kay menganiaya Tommy, seorang napi teroris. Napi teroris tak terima dan menyerang sel John Kay. Napi umum yang melihat peristiwa itu membantu John Kay. Kelompok teroris terdesak dan kembali ke selnya masing-masing dan mengunci diri dari dalam. Dalam peristiwa itu, anak buah John Kay, Tumbur Biondi Alfian Partahi Siburian alias Ondi bin Robert Freddy Siburian tewas. Mandeknya kelompok John Kay di Jakarta menjadi peluang bagi kelompok lain. Ian Douglas Wilson menyebutkan bahwa nasib John Kay yang masuk bui berpeluang membuka jalan bagi Hercules untuk mengklaim tempatnya sebagai gembong Jakarta. Ian Wilson juga menyebut naiknya Prabowo ke kursi presiden akan mengamankan kedudukan Hercules. Namun, nyatanya Prabowo tak jadi presiden pada 2019 dan hanya menjadi menteri pertahanan. Kisah pertobatan John Kay memutuskan untuk bertobat saat ditempatkan di salah satu blok lapas High Kris, Nusa Kambangan selama 1 bulan lebih. Di blok ini merupakan penjara yang sangat besar dan hanya seorang John Kay di dalamnya. Ada satu ayat kitab suci Injil yang membuatnya ia sadar dan bertobat. John Kay bebas bersyarat pada 26 Desember 2019. Ia semestinya dipenjara sampai tahun 2028, tapi dapat remisi 36 bulan 30 hari sehingga ia akan bebas murni pada Maret 2025. Namun, akhir-akhir ini publik dikejutkan dan kembali aksi John Kay dan komplotannya terlibat kasus pembunuhan berencana terhadap Agrapinus Rumatora alias Nus Kay yang tak lain adalah pamannya sendiri. John Kay kesal, naik pitam dan menuding pamannya itu sebagai pengkhianat. Ia tidak percaya soal penjualan tanah di Ambon yang dipercayakan pada Nus Kay saat ia mendekam di Lapas Permisan, Pulau Nusa Kambangan. Pada anak buahnya, John Kay menyuruhkan apa hukumannya untuk seorang pengkhianat. Agar lebih matang, ia kembali merencanakan penyerangan terhadap Nus Kay di daerah Cempaka Putih pada 21 Juni 2020. Setelah itu, mereka langsung melakukan penyerangan di dua lokasi berbeda, yakni di perumahan Elite Green Lake City, Tangerang, dan di Jalan Kresek Raya, perempatan ABC, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Namun, perlu kalian ketahui semua, di balik kehidupan John Kay yang kelam, dia adalah sosok penyayang. Contoh kedermawan John adalah dengan pembangunan sebuah gereja dan rumah pastur di kampung halamannya di Pulau Kay. John di sana menjadi penasihat pembangunan gereja. Kemudian membangun gereja, John juga memutuskan untuk membantu 20 rumah warga di Pulau Kay yang masih beratapkan jerami. Selain itu, John Kay juga sempat membantu Umar Kay, keponakan John Kay, dengan memberikan lampu-lampu di taman di halaman masjid. Sehingga tak heran, sosok John Kay menjadi idola di keluarga dan pengikutnya. Sekian pembahasan kali ini, sampai bertemu di kisah-kisah berikutnya. Sayonara.